Radio Sanggegala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi akhir bulan 31 Maret 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Masih tetap semangat beraktivitas di rumah ya. Dan memang tetap harus tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah ya. Yang pasti tetap bersukacita karena apapun yang kita lewati semua pasti akan berlalu dan bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Anda di rumah saja, biarkan saya yang siaran bersama dengan Pendeta Yosia Madison. Selamat pagi Pak Madison. Selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabar Pak? Dalam Tuhan selalu baik. Puji Tuhan. Amin. Tambah sehat. Puji Tuhan. Tambah semangat. Haleluya. Anak-anak pada libur nih Pak ya. Libur semua. Biasanya beliau ini jadi tukang antar sekolah ya. Betul sekali. Rombongan. Berapa anak yang masih sekolah Pak? Yang sekolah sekarang totalnya 27. 27 ya. Iya. Wow. Itu satu sekolah atau beda-beda? Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau nganter? Kalau yang sudah besar-besar itu sudah bisa bawa motor. Oke. Tapi kalau yang masih kecil-kecil itu, jadi kalau pagi saya masuk satu mobil, drop di sana, drop di sana. Gitu. Jemput lagi gitu. Kalau jemputnya lebih enak ya karena kan jam keluar mereka nggak sama. Oh. Jadi ada yang jam 11, ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang sampai jam 3. Oh. Jadi gimana? Ya, jadi ya jemput sesuai dengan jamnya. Waduh, bolak-balik dong? Harus. Oh. Jadi setiap hari selalu sibuk ya? Setiap hari selalu sibuk. Ini kalau libur gini ngapain anak-anak Pak? Iya, di rumah. Ya, saya ajak mereka untuk ibadah. Jadi pagi jam 4 ini tadi kita sudah selesai ibadah. Lalu siang itu ada doa, yang ke-3 jam 5 sore mereka ibadah, dan mereka ibadah dilayani sendiri, dikhotbah-khotbahin sendiri sama mereka. Oh, mereka yang melayani. Iya, kadang saya ikut, saya dengarkan, mereka sudah bisa khotbah, dan itu merupakan kebanggaan sih bagi kita. Puji Tuhan. Nanti yang keluar dari sana jadi hamba Tuhan semua. Amin. Dan kalau mereka ditanya oleh tamu, cita-citanya jadi apa? Saya tidak pernah mengajak mereka atau memaksa mereka, kamu yang jadi pendeta, tidak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan di saat saya dengar mereka berkata, di saat tamumu bertanya, cita-citanya jadi apa? Dari sekian anak itu ada yang menyerahkan diri atau berkata jadi pendeta. Oh. Dan itu kebanggaan bagi kita yang mendidik, membina mereka. Mungkin mereka lihat panutan dari Pak Madison ya. Iya, bisa juga, atau mungkin juga dilihat papanya kok tambah gemuk. Makmur jadi pendeta gitu ya. Haleluya. Haleluya. Itu sekilas tentang Yayasan Bukti Kasih yang menampung anak-anak yatim piatu dan juga orang tua Pak ya. Kalau orang tua sekarang kita sedang mempersiapkan untuk tempat, tapi dimana? Saya sedang mengurus izin dan tidak gampang ya kembali lagi. Hal yang baik pun kita lakukan, belum tentu semua orang suka. Selalu berusaha untuk dihalang-halangi atau gimana, tapi kita terus berbuat. Jadi saya sedang membangun sekarang di Mojokerto, pelan-pelan gitu ya, dan kita siapkan nanti kalau sudah siap. Dan rencana saya gini Mbak Wahyu, karena banyak saya lihat hari-hari ini banyak panti jompo, tapi mereka nerima hanya orang yang masih bisa mandiri. Nah, di tempat kita saya punya kerinduan, jadi bukan hanya mereka yang bisa mandiri, yang geletak aja, jadi tidak bisa apa-apa. Nah, itu kita siap untuk melayani. Jadi apapun keadaannya, sakitnya seperti apapun, kita siap melayani. Wow. Nah, saya mempersiapkan diri. Butuh effort yang lebih tinggi loh Pak. Betul, tapi inilah saya punya kerinduan supaya masa tua mereka bisa enjoy lah, sukacita, diberkati gitu ya.
Baik. Daripada ada beberapa yang saya dengar, ya maaf aja ya, ada orang tua dibiarkan gitu aja kadang berhari-hari, tidak diganti, ya pampersnya sudah sampai gitu. Nah kalau di kita betul-betul dirawat sedemikian rupa. Okay. Nah saya punya kerinduan itu, tapi untuk mencapai ke sana sekali lagi tidak gampang, banyak tantangannya. Butuh kesabaran juga, Pak. Butuh kesabaran. Nah baru-baru ini sudah ada satu masuk di kita dan kita layani baik. Puji Tuhan, dari tidak bisa apa-apa sudah bisa berjalan. Tapi baru-baru ini dia dipanggil oleh Tuhan karena ternyata, ya maaf ya, karena waktu dia mungkin waktu jaya-jayanya dia suka merokok dan juga kedengarannya dia juga suka minum obat itu, obat terlarang. Jadi ternyata baru-baru ini tahu-tahu dia dari sehat ya, tahu-tahu muntah-muntah, habis itu kok istilahnya itu kok langsung ngorok gitu. Nah kita bawa ke rumah sakit, ternyata paru-parunya dia itu sudah rusak. Nah jadi akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur dari lumpuh bisa berjalan. Ya walaupun dia berjalan pegangan gitu ya, tapi bisa berjalan dan cukup ada kemajuan, tambah gemuk ya. dia, tambah sehat gitu. Cuma mungkin paru-parunya itu yang membuat dia jadi mengalami keadaan seperti itu. Ya, ketika dipanggil pulang dia sembuh total itu, Pak. Ya, nggak sakit lagi kan? Nggak sakit lagi. Mbak Wahyu. Baik, pagi hari ini kekasih Tuhan, Pak Madison tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan lepas dari musibah. Apakah ini berkaitan dengan wabah yang sedang melanda sebagian besar dunia hari ini, Pak? So pasti, Mbak Wahyu. Okay. Jadi kalau kita berbicara lepas dari musibah, berarti kan hari-hari ini kita sedang mengalami musibah. Nah, musibah, namanya musibah itu tidak ada yang tahu kapan dia datang. Gak diundang juga datang sendiri. Iya. Bahkan ya banyak juga hamba-hamba Tuhan hari-hari ini saya dengar, saya lihat saling menyerang. Ya. Yang satu berkata, kamu punya iman tapi iman tempe gitu. Yang satu berkata, oh kamu gak punya iman. Bahkan saling menyerang. Dan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, saya lihat juga jemaat Tuhan juga saling menyerang. Tapi selalu saya berkata begini, musuh kita itu kita tidak tahu. Ya, kalau kita tahu musuh kita, oh di sini musuh kita besar, kita bisa menghindar, lari kita, atau mungkin kita lari kemana gitu kan. Nah, masalahnya kita tidak tahu musuh kita. Nah, untuk menghadapi seperti ini, saya tidak pernah memaksakan Mbak Wahyu ikut seperti saya. Tidak bisa. Atau Mbak Wahyu berkata, toh, ikut saya Pak. Tidak bisa. Karena apa? Iman seseorang itu punya ukuran masing-masing. Nggak ada yang sama. Jangankan itu Mbak Wahyu. Orang mau datang ke sini aja, ke radio ini aja, mikir. Ya kan? Mikir, kenapa? Wah, nanti di situ ada virus corona. Ya kan? Jadi kalau perlu siapkan segala peralatan. Kalau perlu pakai yang kayak astronot itu masuk di sini. APD ya. Iya. Itu kenapa? Karena imannya seperti itu gitu. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Di situasi seperti ini ya. Kalau saya seperti ini mungkin santai. Ya. Jangan juga ikuti saya karena saya punya iman, saya percaya Tuhan melindungi saya. Ya. Bahkan hari-hari ini saking takutnya orang tidak mau kemana-mana. Di rumah saja. Di rumah sebenarnya. Lah memang suruh di rumah saja, Pak, sama pemerintah. Betul, tapi di rumah saja juga kalau tidak beli makanan, tidak ke pasar. Ya kalau cuma satu orang bisa masak ini sekali satu. Lah coba bayangkan Mbak Wahyu, kalau kami ada 40 orang. Gak keluar. Waduh. Terus masa dibiarkan mereka nggak makan? Kan nggak mungkin. Jadi kembali lagi. Kalau memang perlu, ya kalau mau perlu silakan. Cuma tetap lakukan. Saya juga punya pengamanan diri. Ya, saya juga punya SOP Mbak Wahyu. Jadi SOP saya yang saya buat di rumah itu,
Setiap orang yang keluar dari rumah atau dari pagar, saya sudah siapkan di situ semua peralatan. Toh. Nah, harus disemprot Cuci pada tangan. mereka. Oke. Toh. Oh, disemprot dulu. Yo, habis itu cuci tangan. Cuci tangan semua sudah bersih. Oke. Kalau dia lama, saya bilang ganti baju, cuci. Baru ketemu dengan Anak-anak. yang di rumah. Kalau cuma hanya sebentar misalkan, oke, disemprot semua. Jadi kalau Mbak Wahyu datang ke rumah saya, siap-siap disemprot. Nggak boleh bertamu sekarang, Mbak. Tidak terima tamu. Nah, itu. Nah, tapi pemerintah pun menganjurkan kepada kita, ya, ada SOP-nya. Jadi satu contoh, kalau kita ketemu orang, jaraknya minim 1 meter seperti kita gini. Ya. Tidak Terus usah tidak bersalaman. boleh rame-rame, tidak boleh salaman, ya kan? Nah, itu kan kalau kita mengikuti itu semua, saya pikir semua baik. Dan sering-sering dikatakan cuci tangan. Kan itu kan SOP-nya. Kalau itu kita lakukan, saya percaya kita akan secepatnya membunuh virus corona ini keluar dari Indonesia. Zaman dulu kalau kita disuruh cuci tangan, habis itu makan, Mbak ya. Sekarang enggak ya? Pokoknya hari-hari ini tetap kita cuci cuci tangan. tangan di Mau makan, mau mana-mana enggak, ada kita tetap waktu. cuci tangan. Dan sebenarnya kalau kita renungkan ini Mbak Wahyu, ini baik loh, bagus loh. Demi Bagusnya di kesehatan mana, kita. Pak? Oh, cuci tangan Kalau ya. selama ini kan ya maaf Ya. aja. Kita ini Gini, Pak. baru megang Gila, Pak. apa-apa gitu kan, langsung makan gitu kan. Bakteri-bakteri yang ada di situ sih kita tidak tahu. Tapi dengan adanya sekarang ini, sebentar-sebentar cuci tangan, sebentar-sebentar mandi, sebentar-sebentar ganti baju. Saya pikir ini membuat kita semua lebih sehat. Dan ke depan saya percaya dengan peristiwa ini, saya sungguh punya iman bahwa bangsa kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan luar biasa. Dan kita punya budaya sehat ya, Iya. budaya baru ya, Iya, budaya betul. hidup sehat ya. Jadi menjaga, apalagi ya ini saya bukan apa ya, saya lihat pemerintah kita khususnya Surabaya hari-hari ini, di mana-mana ada tempat cuci tangan, Iya. di mana-mana. Nah, Ada tempat desinfektan juga, Pak. bayangkan kalau itu dilakukan bukan hanya waktu virus corona. Saya percaya masyarakat di Surabaya semua sehat-sehat, Ya, ya. ya kan? Oke. Bahkan Indonesia juga akan lebih sehat. Nah, cuma kan seringkali kita ini terlalu santai atau terlalu sudahlah gitu kan. Jadi habis megang apa langsung makan gitu. Nah, akhirnya penyakit pada bermunculan. Nah, tapi dengan pemerintah kita menyarankan seperti itu, saya pikir ini sangat bagus. Dan saya percaya dunia juga akan melihat Indonesia luar biasa. Amin. Ya pasti jangan takut ya. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, kondisi tubuh, daya tahan tubuh dijaga ya. Betul sekali. Makan, minum Iya. secukupnya, istirahat Istirahat. cukup ya. Bekerja juga secukupnya. Kalau istirahat terus malah sakit, Pak. Betul. Tidur terus malah Betul. sakit badan. Saya baru rasakan ya, ini saya jujur ngomong. Ah. Kan sekarang kan kita tidak menjemput anak-anak gitu. Nganggur. Jadi sebentar kita nganggur, ngantuk, tidur. Loh, saya hitung-hitung tidur saya, biasanya tidur saya paling 6-7 jam lah satu hari. Itu sudah banyak. Sekarang, ini sudah tidur, Ngantuk lagi. ngantuk lagi, tidur lagi. Ternyata saya lihat semakin banyak orang tidur, semakin ngantuk. Ah. Benar ini, Iya. ini fakta. Jadi Di semakin badan jadi kita, lemes ya. iya, semakin kita banyak tidur, semakin ngantuk, semakin lemas. Nah, jadi ini yang saya bilang, ya kita harus jaga hari-hari ini. Walaupun di rumah, ya Tetap mungkin harus beraktivitas. ya cari kesibukan atau olahraga atau Ngepel apa. kamar mandi kah, ngepel Ya, rumah, ngepel pokoknya genteng, apa aja lah harus- pokoknya ya. Apalagi jangan sampai ya habis makan tidur. Nah, Wah, itu bahaya dia. sekali. Nggak boleh ya. Jadi harus jaga kesehatan juga. Baik, kami tidak akan berbincang tentang pola hidup sehat, enggak ya. Tapi menggantikan Menggantikan ya. kelihatannya. Itu ganti. Supaya semua sehat, supaya semua Ya, sehat. Pak, pagi hari ini kita bicara tentang lepas dari musibah. Musibah itu kan untuk waktu-waktu yang dulu mungkin dialami 1-2 orang, tetapi ini boleh dikatakan
situasi sekarang ini ada musibah yang melanda semua orang di seluruh muka bumi ya. Betul. Hampir 180 lebih negara mengalami. Hampir semua lah. Hampir semua itu ya. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa lepas dari musibah seperti ini? Ya semua rata, semua kena lah Pak begitu. Oke. Belum lagi imbasnya terhadap perekonomian yang Ya. banyak orang bilang hari-hari ini sulit begitu. Oke, Mbak Wahyu, coba kita merenungkan bersama ya. Saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-6. Sebenarnya saya harus baca ayat 9 sampai ayat 22, tapi karena terlalu panjang ya. Kita lihat aja perikopnya di sana. Ya. Perikopnya di sana dikatakan riwayat Nuh. Ya. Saya percaya kalau Mbak Wahyu mendengar tentang Nuh, kira-kira apa yang ada di benak Mbak Wahyu? Banjir. Banjir, Apa namanya? Bahtera. bahtera, air bah, Air bah ya, bukan sekedar banjir itu ya, air bah ya. air bah, ya. Coba kita merenungkan bersama. Jadi kalau tadi Mbak Wahyu, kalau dulu orang-orang itu mengalami paling 1-2 orang yang kena musibah gitu kan. Ternyata enggak. Malah dulu ya, air bah itu datang itu melanda seluruh dunia. Ya. Melanda seluruh dunia, bahkan menghabisi seluruh dunia. Yang selamat atau yang lepas dari masalah itu, yang lepas dari air bah itu cuma Nuh Dan keluarganya. bersama dengan keluarganya dan juga binatang yang dipilih satu pasang. Pertanyaannya begini, kenapa itu sampai terjadi ya? Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Apakah Tuhan pilih kasih? Ya. Inilah yang ingin saya angkat pagi hari ini Mbak Wahyu. Kenapa air bah itu terjadi? Ternyata kalau kita selidiki firman Tuhan, karena manusia itu sudah begitu jahat. Sudah begitu jahat. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan itu betul-betul marah. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menghabiskan semua mereka dari muka bumi. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, ya. Dan apa yang terjadi? Singkat ceritanya, air bah datang, lalu mati semuanya, kecuali keluarga Nuh dan juga Nuh sendiri, lainnya semua mati. Melihat keadaan seperti itu, lalu Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan mengirim air bah lagi ke muka bumi ini. Nah, itu tandanya ada pelangi. Ya, sampai hari ini kita tahu ada pelangi. Tuhan tidak akan kirim air bah lagi. Pertanyaannya Mbak Wahyu, kalau hari-hari ini di muka bumi ini manusia semakin jahat, pertanyaannya ada hukumannya enggak? Ada dong. Ingat ya, Tuhan itu Tuhan yang adil. Nah, adil itu berarti apa yang dikatakan Dia akan lakukan. Nah, jadi kalau hari-hari ini kita lihat manusia ini begitu jahat, saya kadang-kadang merenungkan ya, sekarang manusia itu sudah rasanya tidak punya kasih sama sekali, nggak punya hati nurani. Contohnya? Contoh yang paling simpel Mbak Wahyu, dan semua orang tahu ya, waktu orang tua dari presiden kita meninggal, seharusnya kan kita ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita, ikut paling nggak doakan gitu loh. Dan gak usah ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Bahkan kalau kita lihat itu mengerikan. Jadi itu yang saya bilang, manusia tidak punya hati nurani lagi, tidak punya kasih lagi, tidak punya rasa takut sama Tuhan lagi. Padahal presiden kita itu tidak salah. Ya. Tapi kok bisa diperlakukan seperti itu? Nah, inilah yang saya lihat, manusia ini semakin jahat. Itu yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana yang ada di luar? Ya.
Hari-hari ini manusia rasanya sudah tidak punya kasih. Ya. Bahkan kasihnya sekarang sudah terbalik. Sudah terbalik. Bahkan kalau saya boleh ngomong seperti binatang malah. Wah, ini bahaya bahaya ini. ini. Ya. Bahaya ini. Ya. Iya, kekasih Tuhan, Tuhan itu adil dengan segala jalan-jalannya. Apa yang Dia katakan, apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Jadi kalau zaman Nuh, orang melakukan kekerasan dihukum dengan air bah, tapi Tuhan berjanji tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Betul. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di lingkungan bumi yang semakin jahat ini? Atau mungkin kita sendiri terkontaminasi dengan hal itu. Bagaimana kita bisa lepas dari yang namanya musibah? Berbalik pasti, tapi bagaimana caranya? Sabar dulu. Kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.